Salam sejahtera bagi kita semua. Supervisi akademik dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung guru dalam melaksanakan serta merefleksikan proses belajar mengajar. Video ini merupakan contoh pelaksanaan supervisi akademik yang terdiri dari dua bagian, yaitu observasi dan pasca observasi. Pak Reksa, terima kasih buat waktu yang sudah diberikan. Sebelum saya melakukan supervisi pembelajaran hari ini, kita akan berdiskusi untuk memahami tujuan dan rencana pembelajaran Pak Reksa. Apakah Pak Reksa sudah siap? Siap, terima kasih. Baik, Pak Reksa, bisa jelaskan apa tujuan pembelajaran untuk materi FPB di kelas 5? Baik, terima kasih Bu untuk pembelajaran hari ini. Pada mata pelajaran yang pertama, saya akan memberi pembelajaran mengenai kelipatan dan faktor persekutuan terbesar di dalam kelas. Bagus. Aktivitas apa yang akan Pak Reksa lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Pertama-tama saya akan melakukan persepsi yang berkaitan dengan kegiatan kelipatan faktor persekutuan terbesar. Kemudian setiap kelas akan dibagikan kelompok seperti itu. Oh, baik sekali. Bagaimana Pak Reksa memastikan semua siswa aktif selama diskusi kelompok? Nah, pada pembelajaran hari ini Bu, saya akan membagikan kelompok. Nah, pada kelompok tersebut ada yang bertugas sebagai pemegang kartu, ada yang bertugas mengarahkan kelompok, dan ada juga yang bertugas untuk menilai kelompok mana yang aktif dan yang terbaik, seperti itu. Oh, luar biasa, itu strategi yang baik untuk kolaborasi siswa. Dalam supervisi nanti saya akan fokus akan mengamati ada beberapa hal. Yang pertama tentang penjelasan tentang langkah menemukan FPB, kemudian cara ibu membimbing kelompok dan bagaimana partisipasi atau peran siswa apakah aktif dalam kegiatan pembelajaran matematika. Nah, dalam pembelajaran matematika ini Bu, kiranya dalam pembelajaran ini Ibu bisa memberikan masukan yang membangun bagi saya dalam pembelajaran ini, supaya apakah siswa bisa aktif atau tidaknya itu saya hanya berharap masukan yang terbaik tentunya dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu. Ya, tentunya saya akan memperhatikan akan hal ini. Baik Pak Reksa, terima kasih atas penjelasannya. Saya akan masuk kelas sesuai dengan jadwal yang sudah disiapkan. Terima kasih Bu, selamat datang. Terima kasih Pak Reksa. Pembelajaran tadi saya sudah amati. Sekarang kita berdiskusi sejenak untuk refleksi. Ini bukan untuk menilai, tetapi kita sama-sama belajar untuk meningkatkan tujuan pembelajaran. Baik Bu, saya siap. Menurut Pak Reksa sendiri, bagian mana dari pembelajaran tadi yang berjalan dengan baik? Saya merasa aktivitas kelompok tadi berjalan dengan baik. Terlihat hampir seluruh siswa sangat antusias menggunakan kartu bilangan
dan pohon faktor seperti itu, Bu. Ya, betul. Saya juga melihat siswa begitu aktif dan terlibat dalam bagian kelompok tadi. Kemudian bagaimana ya menurut Pak Reksa yang masih perlu akan ditingkatkan? Nah, mungkin Bu, dari pembelajaran tadi ada juga sebagian saya lihat siswa yang kurang memahami faktorisasi atau dari pohon faktor yang saya ajarkan tadi. Oh, saya juga mengamati hal yang sama. Bagus Pak Reksa, sudah menyadarinya. Ini insight yang sangat penting. Menurut Pak Reksa, apa yang bisa kita lakukan agar penjelasan pohon faktor mudah dipahami oleh siswa? Mungkin saya akan memberikan contoh yang lebih sederhana agar seluruh siswa dapat memahami lebih jelas tentang faktor persekutuan terbesar ini dengan menggunakan pohon faktor seperti itu. Nah, itu sangat baik Pak Reksa. Saya punya satu tambahan ide. Bagaimana kalau Pak Reksa mulai dengan membandingkan dua bilangan, memakai gambar atau diagram, kardus pembagian, lalu membuat pohon faktor. Langkah visual seperti biasanya membantu siswa memahami relasi atau pohon faktor. Betul Bu, itu memang menurut saya juga sangat efisien karena membantu juga para siswa dalam mengenal lebih jauh, lebih jelas tentang faktorisasi prima atau faktor persekutuan terbesar, tentunya dengan menggunakan pohon faktor seperti itu, Bu. Kalau begitu langkah yang bisa kita tindak lanjuti, Ibu mencoba memberikan contoh pohon faktor dari bilangan yang lebih kecil dulu, atau menambah alat peraga atau visual, ya. Terus ada apa? LCD, ya, tayangkan lewat video. Kemudian kita lebih memperkuat diskusi kelompok dengan memberikan contoh-contoh yang lebih banyak tentang pembelajaran pohon faktor. Baik Bu, jadi mungkin ke depan saya akan menggunakan cara-cara yang disebutkan oleh Ibu, yaitu dengan menggunakan alat peraga, bahkan menggunakan LCD. Mudah-mudahan lewat pembelajaran secara langsung tersebut dapat seluruh siswa dapat mengenal lebih jelas, bahkan mengikuti dengan baik. Namun di sini saya juga kiranya dalam pembelajaran ini Ibu dapat lebih memberikan masukan-masukan bagi saya agar menjadi pengajar atau guru yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih atas upaya dan keterbukaan Pak Reksa. Pembelajaran tadi sudah sangat baik, siswa aktif dan kelas dikelola dengan baik. Dengan penyempurnaan kecil, materi FPB akan lebih mudah dipahami siswa. Baik Bu, terima kasih atas masukan-masukan yang baik bagi saya. Mudah-mudahan ke depan saya akan lebih semangat lagi dalam mengajar di sekolah yang saat ini, di sekolah yang Ibu pimpin saat ini. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama Pak Reksa. Selamat pagi. Demikianlah contoh pelaksanaan supervisi akademik yang mencakup pra-observasi dan pasca observasi. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai
proses pendampingan antara kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Terima kasih telah menyaksikan. Tuhan memberkati. Kami peserta kelas B, kelompok 5, bakal calon kepala sekolah Minahasa Tenggara, selalu semangat.